Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Belinda Aksa menekankan pentingnya ketahanan berbasis keluarga. Pesan tersebut disampaikan Belinda usai mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengunjungi Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel, Jumat 30 Januari. Menurut Melinda, kunjungan Wakil Menteri dinilai membawa banyak gagasan dan program strategis untuk pembangunan keluarga di masyarakat. PKK siap mendukung dan mengawal berbagai program tersebut melalui kolaborasi lintas sektor. Melinda ingin program yang digagas penerima dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Melinda menyampaikan TP PKK ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga. Beberapa deretan program dilakukan khususnya dalam upaya pencegahan stunting. Menurutnya peran keluarga menjadi faktor kunci dalam mencegah stunting. Ia menilai persoalan ini tidak terjadi secara instan melainkan melalui proses yang panjang. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu menyampaikan pembangunan dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh keluarga melalui program-program nyata di tingkat masyarakat. Salah satu bentuk kehadiran negara tersebut diwujudkan melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB memuat berbagai program pembinaan keluarga, mulai dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, hingga Bina Keluarga Lansia. Ini semua sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana salah satu visinya adalah Asta Cita keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk kita dapat sama-sama mencapai generasi emas 2045. Kalau kita bicara 2045, itu kesannya masih lama, 20 tahun. Padahal untuk bisa betul-betul mencapai generasi emas 2045, kita harus melakukan berbagai upaya-upaya sejak sekarang. Kalau di tahun 2025 lalu tinggal 20 tahun lagi, sekarang kita tidak terasa sudah memasuki tahun 2026. Tinggal 19 tahun lagi. Waktu terus berjalan, upaya-upaya juga harus terus dilakukan untuk bisa mencapai keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa? Karena semua program-program mulanya dari keluarga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di Kampung Manggala ini mendapatkan juara harapan kedua di tingkat nasional. Ini prestasi yang luar biasa ya. Karena apa? Program-programnya sudah ada. Kita sama-sama tahu ada kelompok-kelompok kegiatan atau poktan-poktan. Kalau di BKKBN ini memang ada banyak sekali singkatan-singkatan ya. Kadang-kadang tadi Bu Hasna tadi bilang Bangga Kencana. Saya mau tanya dulu, kalau selain di sini pasti pada tahu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira Bangga Kencana itu apa? Saya kepanjangan. Nah, tapi saya nggak mau yang jawab adalah orang-orang dari Kampung KB karena paham. Tapi kalau biasanya masyarakat umum tuh apa ya Bangga Kencana? Sebenarnya Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Programnya namanya disingkat jadi Bangga Kencana. Kalau kami Pak Wali, Bu Wali, kita biasanya ngomong keluarga Bangga Kencana sepertinya semua orang udah tahu. Bangga Kencana itu apa? Padahal yang paling penting itu adalah pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Karena kita harus penduduk dan keluarga berencana yang ada di Kota Makassar ini, khususnya yang ada di Kecamatan Manggala. Dan ini alhamdulillah dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Kami berharap Ibu bisa memberikan arahan, bisa memberikan berbagai macam masukan untuk kami bisa berbuat yang lebih baik, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga kesehatan keluarga menjadi hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Barangkali ini beberapa hal yang bisa kami hadirkan sangat luar biasa, ya, sehingga segala upaya kita coba untuk bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat merespon itu. Dan di tempat ini Ibu
benar-benar kita juga heran ini ibu sampai di sini mataharinya cerah. Ya, beberapa hari ini hujan terus dan salah satu tempat yang biasa banjir itu di Manggarai. Tapi alhamdulillah tahun ini frekuensi banjirnya juga tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Dan kita berharap dengan hadirnya Ibu mampu memperlihatkan bagaimana pemerintah negara selalu hadir untuk bersama-sama khususnya dalam rangka proses pengendalian penduduk yang ada dan bagaimana para warga masyarakat Manggala kepada Ibu Hasnawati SKM MKes disilakan. Ya, hidup penyuluh kita. Andalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil, izin Bu Wali mungkin nanti bisa dibantu untuk pembinaan ya. Kemudian anak kelas S2 kami sudah berjumlah 56 orang dan S3 kami tahun ini berjumlah 25 orang. Semoga dengan penyanyi mitra juga yang hadir di sini nanti kelak bisa membantu kami dalam pembinaan ya. Seperti itu karena kami akan membina 4 kelas. Program yang lain kita ada Genting berjalan. Ada OTA kami dari Koperasi Berkat juga pernah dapat bantuan dari seorang anggota dewan untuk jalannya program Genting yang ada di wilayah Kampung KB Manggala. Kalau Tamasya sendiri, kami di Kampung KB Manggala tidak ada TPA Ibu Amen, tapi kami tetap koordinasi pada PAUD-PAUD yang ada untuk bagaimana para pengasuh itu mendapatkan informasi berkaitan dengan. Jadi saya sebagai Ketua Tim Penggerak Masyarakat sangat senang sekali kunjungan Ibu Wakil Menteri karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri bahwa banyak sekali program-program untuk keluarga karena memang fokusnya kan bagaimana ketahanan keluarga. Jadi saya rasa PKK sebagai salah satu program yang mendukung bagaimana keluarga agar kita bisa lebih baik berkomunikasi dan masyarakat itu. Jadi saya rasa akan banyak kolaborasi yang akan kita lakukan di PKB untuk agar bisa lebih memaksimalkan program-program yang bisa berhasil di masyarakat. Ibu, program-program yang diusung PKK sendiri untuk pencegahan dan penanganan stunting itu apa-apa saja, Bu? Kami banyak sosialisasi, kami mendirikan juga rumah gizi untuk pemberian makanan bantuan kepada anak-anak stunting, pendataan dan bagaimana memberikan penyuluhan kepada orang tua, kepada calon orang tua dan pada keluarga. Ibu, peran keluarga sendiri atau Ibu untuk pencegahan dan penurunan stunting seperti apa menurut Pak, Bu? Penting sekali. Saya selalu mengatakan bahwa stunting itu bukan pada saat stunting itu panjang perjalanannya. Jadi memang perlu kita memberikan edukasi dari sejak calon orang tua sebelum menikah, ketika menikah, ketika mengandung, ketika persiapan untuk jadi orang tua itu perlu kita berikan edukasi karena stunting itu bukan hanya ketika lahir saja harganya rendah atau tidak sesuai, tapi itu ada banyak akar masalah yang perlu bisa dicegah sebelumnya dan sangat terkait sekali stunting itu dengan kurangnya edukasi, dengan kemiskinan. Jadi saya rasa bukan hanya makanan bantuan saja yang bisa menangani stunting, banyak saya rasa edukasi lainnya yang perlu kita lebih tingkatkan lagi. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.